Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai submodul, setelah sebelumnya telah dibahas mengenai modul berupa pengertian dan beberapa contohnya. Dapat diperhatikan pada bagan, diberikan M merupakan modul atas ring R. Dapat Anda lihat pada video sebelumnya, untuk menjadi modul yang dibutuhkan adalah grup Abel, di sini M dengan operasi penjumlahan, dilambangkan dengan operasi penjumlahan seperti ini. Kemudian yang diperlukan lagi adalah ring, di sini R, dengan dua operasi biner, notasikan dengan penjumlahan dan perkalian seperti ini. Operasi penjumlahan ini di R dengan di M, ini belum tentu sama ya. Kemudian selanjutnya adalah operasi pergandaan skalar. Jadi operasi pergandaan skalar di sini yang merupakan fungsi dari R cross M ke M, yang artinya apabila kita operasikan R dengan M menjadi Rm merupakan elemen dari himpunan M. Di sini diberikan M yang merupakan modul atas ring R, kemudian S adalah himpunan bagian M yang bukan merupakan himpunan kosong. Himpunan S ini disebut submodul M jika yang pertama S merupakan subgrup M, yang kedua S merupakan modul atas ring R terhadap operasi pergandaan skalar yang sama pada M. Jadi terhadap operasi pergandaan yang tadinya didefinisikan dari R cross M ke M, maka itu akan menjadi operasi pergandaan skalar, jadi dari R cross S ke S. Ya, jadi S merupakan modul atas ring R terhadap operasi pergandaan skalar yang sama pada S. Ada suatu karakterisasi submodul di mana dengan menggunakan teorema ini, maka kita dapat lebih mudah untuk menentukan suatu himpunan bagian merupakan submodul atau bukan. Yang perlu kita periksa adalah ini syaratnya. Jika M modul atas ring R, kemudian S himpunan bagian M yang tak kosong, maka S merupakan submodul M jika dan hanya jika S1 dioperasikan dengan inverse dari S2 merupakan elemen S untuk setiap S1, S2 di S. Dan yang terakhir, RS anggota S untuk setiap R di R dan S di S. Jika kita perhatikan, untuk menjadi modul atas R, penjumlahan ini adalah operasi biner pada M, jadi merupakan fungsi dari M cross M ke M, yang memetakan M, N anggota M cross M ke M ditambah N, yang merupakan anggota himpunan M. Kemudian yang kedua ada operasi pergandaan skalar, yang merupakan fungsi dari R cross M ke M. Ya, jadi seperti ini. Nah, jika S merupakan submodul M, maka penjumlahan yang tadi, sama ya dengan yang ini, merupakan operasi biner, yaitu fungsi dari S cross S ke S. Yang artinya, jika ada dua elemen S, maka jika kita jumlahkan, merupakan anggota dari himpunan S. Demikian juga kalau kita operasikan dengan R, jadi R, S dibawa ke RS oleh operasi pergandaan skalar yang sama dengan yang didefinisikan pada M. Ya, jadi RS ini merupakan anggota himpunan S untuk setiap R di R dan S di S. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut.
Untuk contoh yang pertama, diberikan modul Z atas Z. Nah, di sini yang menjadi grup Abel atau grup komutatif adalah Z. Kemudian yang menjadi ringnya juga Z, jadi himpunan yang sama. Z di sini merupakan grup Abel terhadap operasi penjumlahan bilangan. Z yang di sini, himpunan yang sama, menjadi ring dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan bilangan dan operasi perkalian bilangan. Kita akan menunjukkan himpunan NZ yang anggotanya adalah N dikali A anggota himpunan Z. Di sini N-nya adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Dapat ditunjukkan bahwa himpunan ini yang merupakan himpunan bagian dari Z dan tak kosong ya, merupakan submodul dari modul Z atas dirinya sendiri. Berikut penjelasannya. Kita ketahui bahwa 0 merupakan bilangan bulat. Dan 0 dapat dinyatakan sebagai perkalian N dengan 0. Sehingga 0 ini merupakan anggota himpunan NZ. Akibatnya, NZ bukan merupakan himpunan kosong, karena 0 merupakan anggota dari himpunan tersebut. Selanjutnya, syarat yang kedua, diberikan sebarang dua elemen di NZ, kita sebut saja NA dan NB. NA dikurang NB ya dengan menggunakan sifat distributif kiri yang berlaku di Z. Ini akan sama dengan N dikali A dikurang B. Ya, berarti kita sudah menyatakan NA dikurang NB menjadi perkalian N dengan suatu bilangan bulat. Karena di sini A bilangan bulat, B bilangan bulat, maka A dikurang B anggota himpunan bilangan bulat. Akibatnya N dikali A dikurang B elemen dari NZ. Dari sini dapat kita simpulkan NZ merupakan subgrup dari Z. Selanjutnya diberikan sebarang R di Z. Nah, di sini yang dimaksud adalah ringnya, karena Z merupakan modul atas dirinya sendiri, yaitu Z. Kemudian NA, anggota dari NZ. Ya, ini ya. Kita ingin memeriksa apakah R dikali NA merupakan elemen dari NZ. R dikali NA, ini dapat kita nyatakan sebagai N dikali RA. Karena perkalian bilangan ini bersifat komutatif, ya, jadi dapat kita tukar itu urutannya. Karena R dikalikan NA dapat dinyatakan sebagai N dikali dengan bilangan bulat RA, maka R dikali NA merupakan elemen dari NZ. Akibatnya NZ tertutup terhadap pergandaan skalar di Z. Dengan dibuktikan ketiganya ini, dapat disimpulkan bahwa himpunan NZ merupakan submodul Z atas ring Z. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini diberikan modul R3 atas R. Jadi R3 di sini adalah grup Abel, kemudian ringnya ini adalah himpunan bilangan real. Kita definisikan himpunan V yang merupakan himpunan yang anggotanya berbentuk seperti ini. Jadi untuk di komponen pertama 0, kemudian
di komponen kedua X, Y dengan X, Y-nya anggota bilangan real ya. Jadi ini merupakan himpunan bagian dari R3. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan V merupakan submodul R3 atas ring R. Yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa V bukan merupakan himpunan kosong. Jadi kita harus dapat menemukan kira-kira siapa, paling tidak ada satu anggota dari himpunan P. Kita dapat memilih triple 0 ini ya, jadi 0,0,0. Karena di sini 0 di posisi pertama, kemudian posisi kedua dan ketiganya ini adalah bilangan real, dapat kita pilih 0. Bisa juga yang lain ya. Karena 0,0,0 anggota V, diperoleh V bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, kita ambil dua elemen di V. Andaikan saja ada 0,x1, y1 dan 0,x2, y2. Kita ingin mengurangkan ya kedua elemen V ini, dan apakah hasilnya juga masuk ke dalam himpunan V. Kita operasikan 0,x1, y1 dikurang 0,x2, y2. Nah, berarti 0 dikurang 0, hasilnya 0. X1 dikurang X2. Dan di komponen ketiga adalah Y1 dikurang Y2. Kita perhatikan di sini 0, komponen pertamanya 0. Komponen keduanya X1 dan X2 merupakan bilangan real, sehingga X1 dikurang X2 juga merupakan bilangan real. Demikian juga dengan Y1 dikurang Y2. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa 0x1, y1 dikurang 0,x2, y2 merupakan anggota himpunan V. Akibatnya V merupakan subgrup dari R3. Yang ketiga, diberikan sebarang R di R ya, karena di sini ringnya adalah R. Kemudian 0,x, y anggota V. Kita ingin mengalihkan R dikali 0,x, y apakah merupakan anggota dari himpunan V atau bukan. Nah, di sini R dikali 0,x, y sama dengan 0, Rx, ry. Nah, di sini berarti dia merupakan anggota dari himpunan V, sehingga V tertutup terhadap pergandaan skalar di R3, dan terbukti V merupakan submodul R3 atas R. Jadi di sini V merupakan submodul dari modul R3 atas R. Selanjutnya kita akan mempelajari irisan dan jumlahan dari dua submodul. Diberikan modul M atas ring R, kemudian S1 dan S2 ini adalah submodul-submodul dari M. Sama ya seperti ini irisan himpunan, jadi S1 iris S2. Ini adalah himpunan yang anggotanya S dengan S. Itu adalah anggota dari S1 dan S anggota dari S2. Kemudian himpunan ini ya, jumlahan dari dua submodul. S1 ditambah S2 sama dengan ini himpunan yang elemennya adalah menjumlahkan elemen S1, di sini S1, S1, dengan S2 yang merupakan elemen dari S2. Jadi bentuknya dari himpunan ini adalah penjumlahan dari elemen S1 dan elemen S2. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa kedua himpunan yang didefinisikan ini juga merupakan submodul dari M. Yang pertama, diberikan modul M atas ring R.
jika S1 dan S2 merupakan submodul M, maka S1 iris S2 merupakan submodul M. Berikut adalah buktinya. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa himpunan tadi bukan merupakan himpunan kosong. Karena S1 dan S2 adalah submodul M, maka 0 termuat di S1 dan 0 termuat di S2. Akibatnya 0 termuat di S1 iris S2. Berarti kita dapat menunjukkan bahwa S1 iris S2 bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya kita mengambil sebarang dua elemen di S1 iris S2. Akibatnya, kedua elemen ini adalah elemen dari S1 dan elemen dari S2 sesuai dengan pendefinisian himpunan S1 iris S2. Kemudian karena masing-masing S1 dan S2 merupakan submodul M, perhatikan di sini, XY anggota S1 submodul M, berarti S1 adalah subgrupnya M. Jadi X dioperasikan dengan inverse dari Y terhadap operasi penjumlahan merupakan elemen S1. Dengan alasan yang sama kita dapat menunjukkan juga bahwa X dikurang Y atau X dioperasikan dengan inverse dari Y terhadap operasi penjumlahan merupakan anggota dari himpunan S2. Oleh karena itu, ya, jadi X min Y anggota S1 dan X min Y anggota S2, maka X min Y anggota S1 iris S2 untuk setiap XY, ya, jadi dengan pengambilan ini, dengan pengambilan XY sebarang anggota dari himpunan S1 iris S2. Yang ketiga, diberikan R anggota R, kemudian X anggota S1 iris S2, karena X anggota S1, ya, dari sini X anggota S1 dan X anggota S2. Kemudian S itu adalah submodul, jadi apabila kita kalikan dengan R, Rx juga merupakan anggota S1. Demikian juga karena S2 adalah submodul, maka Rx adalah anggota dari S2. Oleh karena itu, kita peroleh bahwa Rx anggota S1 diiris S2. Untuk setiap R anggota R dan X anggota S1 iris S2. Berdasarkan tiga hal yang telah kita buktikan, maka dapat kita simpulkan S1 iris S2 merupakan submodul dari M. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa himpunan S1 ditambah S2 adalah submodul M. Yang pertama, karena 0 anggota S1, 0 anggota S2, dan 0 dapat kita nyatakan sebagai 0 ditambah 0. Yang di depan ini kita anggap sebagai elemen S1. Yang kedua kita anggap sebagai elemen S2. Sehingga 0 anggota S1 ditambah S2. Sehingga dia bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, apabila kita ambil dua elemen di S1 ditambah S2, ya berarti dapat dinyatakan sebagai S1 ditambah S2 yang X, kemudian Y, T1 ditambah T2. Dengan yang di depan ini adalah anggota dari S1 dan yang ini adalah anggota dari S2. Kemudian kita akan mengurangkan kedua elemen ini, ya. Jadi X sama dengan S1 ditambah S2, kemudian Y adalah T1 ditambah T2, kemudian ini dapat kita tuliskan sebagai S1 dikurang T1 ditambah S2 dikurang T2. Yang ini adalah anggota S1, yang ini adalah anggota S2, sehingga X min Y anggota S1 ditambah S2.
Demikian juga apabila kita kalikan dengan R. Ya, jadi ini mengalikannya RS1 ditambah RS2. Yang di depan anggota S1, kemudian yang ini adalah, maaf ini S2 ya, RS2 anggota S2. Sehingga terbukti bahwa S1 ditambah S2 merupakan submodul M. Demikian penjelasan mengenai submodul, karakterisasi, dan contoh-contoh submodul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.